sama adik-adik semua di minggu ini belajar lagi terus mengenai pengorbanan. Dan minggu ini kita mau mendengarkan Miss Pinky the Seahorse membahas tentang pengorbanan. Masih tentang pengorbanan dan apa sih pengorbanan yang memurnikan. Sebelum masuk ke dalam firman Tuhan, mari sama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan. Let's go, let's praise and worship God. Dari dosa, dalam darahnya ada kuasa, dan kalahkan segala maksud jahat. Ajaiblah kuasa darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, anak domba Allah. Maukah engkau bebas dari dosa? Dalam darahnya ada kuasa, dan kalahkan segala maksud jahat. Ajaiblah kuasa darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, anak domba Allah. 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 Bacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Titus 2 ayat 14. Yang sebelumnya ada kata Yesus Kristus, dan ayat 14-nya kita baca sama-sama ya. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Sekali lagi yuk, Titus 2 ayat 14. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Amin. Halo adik-adik Impact Kids. Nah, bulan ini kita sedang belajar tentang sacrifice atau pengorbanan. Kita belajar bahwa surga itu hadiah yang cuma-cuma dari Tuhan. Lalu, kita tetap diberi hadiah sekalipun kita semua berdosa. Dan Yesus adalah jawaban dari keterpurukan kita dalam dosa. Nah, masih ingat tentang apa kata Miss Pinky ketika Foni berkata, dia tidak bisa mengendalikan diri untuk melakukan hal yang tidak baik. Nah, Yesus mati di kayu salib untuk menguduskan atau memurnikan kita dari dosa. Ada tujuannya loh, kita dimurnikan supaya kita hidup berbeda dan rajin berbuat baik karena kita sudah diampuni, kita sudah diterima, dan kita sudah dilayakkan. Nah, Miss Pinky punya cerita tentang Saulus yang namanya nanti diganti jadi Paulus. Dengar cerita Miss Pinky ya. Saulus ini suka sekali menangkap dan memenjarakan orang-orang Kristen. Dia benci sekali kepada mereka, sehingga dia selalu kejar itu orang Kristen kemana saja mereka pergi. Suatu hari, Saulus mencari orang Kristen di kota namanya Damsyik
ia mendengar kalau di sana ada banyak orang Kristen. Lalu ketika di perjalanan ke Damsyik, mereka sudah merencanakan menangkap orang Kristen di sana. Ketika di jalan dan sudah dekat ke kota Damsyik, tiba-tiba ada cahaya seperti matahari yang sangat terang dari langit, membuat dia tidak bisa melihat, sehingga ia jatuh ke tanah. Kemudian ada suara dari langit yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Mendengar itu, Saulus ketakutan dan berkata, "Siapakah engkau, Tuhan?" Lalu suara itu menjawab, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Oh, rupanya Tuhan Yesus yang bicara kepada Saulus. Kemudian Tuhan Yesus menyuruhnya pergi ke kota. Tapi saat ia bangun untuk berjalan, Saulus sadar ia tidak bisa melihat lagi. Jadi ia meminta teman-temannya untuk mengantarkan dia ke tempat yang Tuhan suruh, yaitu ke rumah seorang bernama Yudas. Lalu Tuhan menyuruh seseorang bernama Ananias untuk pergi menemui Saulus dan berdoa untuk dia. Tapi Ananias sudah dengar kalau Saulus ini sering kejar-kejar orang Kristen dan mau bunuh mereka. Nah, Ananias bertanya kepada Tuhan, "Kenapa ya saya harus menemui orang ini?" Tuhan menjawab Ananias dan mengatakan bahwa Saulus sudah bertobat dan Tuhan mau pakai Saulus untuk melakukan hal-hal yang baik. Karena itu, Ananias pergi menemui Saulus, kemudian berdoa dan menumpangkan tangannya di atas Saulus, sehingga Saulus bisa melihat kembali. Demikianlah Saulus yang dulunya sering berbuat jahat, kemudian bertobat. Dia tidak lagi melakukan yang jahat. Namanya menjadi Paulus. Paulus selalu melakukan hal yang baik yang Tuhan perintahkan. Walaupun banyak teman-temannya yang dulu biasa melakukan kejahatan, kemudian memusuhi dia. Tapi dia tetap berbuat baik dan tidak membenci teman-temannya. Nah, adik-adik Impact Kids, Tuhan Yesus juga meminta kita semua untuk mengikuti Tuhan dan tidak boleh lagi melakukan hal-hal yang jahat atau merugikan teman, melainkan tetap melakukan hal yang baik. Karena apa? Karena Yesus sudah mengorbankan dirinya dengan mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, dan kita dilayakkan untuk melakukan hal yang baik karena kita sudah lebih dahulu diampuni. Nah, untuk itu adik-adik, kita akan berdoa meminta kekuatan dari Tuhan untuk memberikan kita kemampuan melakukan hal-hal yang baik itu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pengorbanan-Mu di kayu salib yang memurnikan kami dari dosa-dosa kami. Tuhan, kami mau melakukan hal yang baik setiap harinya. Kami meminta kemampuan, kekuatan dari Tuhan untuk menjalaninya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Hidupku karena kasih Tuhan, Dia yang mati rela berkorban, tunjukkan cinta tanpa imbalan, karena memang Tuhan
adik-adik semua, adik-adik Impact Kids, kita sudah belajar kan mengenai pengorbanan yang memurnikan, bagaimana Saulus diubahkan Tuhan, dimurnikan oleh Tuhan. Nah, sekarang kita juga mau belajar ya bersama kakak-kakak di Impact Kids semua di kelas Zoom. Dan sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Bye-bye!